bongkahan es yang mengapung, dan burung-burung laut memenuhi langit dengan riuh rendah mereka. Di sini, di tepian benua ini, kehidupan berlangsung dalam simfoni yang liar dan tak tersentuh. Kita kemudian berbelok ke pedalaman, menyusuri jalan raya yang seperti coretan tipis di atas kanvas alam yang tak terbatas. Dalton Highway, sebuah urat nadi yang membelah hamparan tundra yang tak berujung, hutan boreal yang sunyi, dan sungai-sungai perkasa yang mengalir dari puncak-puncak tak bernama. Ini lebih dari sekedar jalan, ini adalah perjalanan menuju jiwa Alaska yang sebenarnya, sebuah ujian ketahanan dan sebuah pengakuan akan betapa luas dan perihnya dunia yang belum terjamah. Dan di ujung jalan itu berdiri sang raksasa yang tak tergoyahkan, Denali. Puncaknya yang tertutup salju, menyembul sendirian di atas awan, adalah sebuah monumen kemegahan alam. Ia tidak membutuhkan pujian, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat siapapun terdiam. Di kaki-kakinya, Taman Nasional Denali membentang sebagai sebuah kerajaan bagi karibu, serigala, dan beruang grizzly, di mana hukum alam masih menjadi satu-satunya hukum yang berlaku. Tapi Alaska bukan hanya tentang keagungan yang mengguncang. Di sudut-sudut yang lebih tenang, pesonanya terungkap dengan cara yang berbeda. Di Pulau Kodiak, di mana beruang coklat raksasa mengarungi sungai yang dipenuhi salmon, sebuah tarian kuno antara pemangsa dan mangsa terjadi setiap tahunnya. Di Katmai, kita dapat menyaksikan kekuatan mentah itu dari dekat saat mereka mengajari anak-anaknya cara bertahan hidup di dunia yang keras ini. Kita menjelajah lebih jauh ke Valdez yang terselip di antara fjord yang dramatis, di mana gletser turun langsung ke laut. Atau ke Talkeetna, kota kecil dengan jiwa petualang yang besar, di mana para pendaki mempersiapkan diri untuk menaklukkan Denali dan para pendongeng menceritakan kisah-kisah lama di kedai-kedai kayunya. Dan di tengah semua keperkasaan alam ini, terdapat titik-titik kehadiran manusia yang justru semakin menegaskan betapa liarnya alam ini. Anchorage, sebuah kota metropolitan yang berdiri di tepi alam belantara, di mana jejak beruang bisa saja muncul di pinggiran kota. Atau Palmer dan Petersville, di mana ketenangan hidup di pedesaan Alaska terasa hangat meski dikelilingi oleh hawa dingin yang menusuk. Dari Ternagain Arm yang memantulkan cahaya emas matahari tengah malam, hingga hutan hujan tonggas yang misterius dan dipenuhi kabut, setiap lanskap adalah sebuah bab baru dalam epos besar Alaska. Setiap hembusan angin membisikkan cerita tentang musim dingin yang panjang, tentang musim panas yang singkat nan cerah, dan tentang ketahanan segala makhluk yang menyebut tempat ini sebagai rumah. Ini bukan sekedar perjalanan dari satu tempat menuju tempat lainnya. Ini adalah sebuah ziarah, sebuah perjalanan untuk mengingat kembali tempat kita yang sesungguhnya di alam semesta ini. Untuk merasakan getar dunia yang masih perawan, dan untuk membiarkan jiwa kita yang terasing di dunia modern akhirnya menemukan kedamaian dalam belayan dingin dari perbatasan terakhir ini. Alaska bukanlah destinasi, ia adalah sebuah pencerahan, dan sekali kau mendengar panggilannya, suara itu akan terus terngiang, memanggilmu untuk kembali selamanya. Dan di balik semua keagungan yang terpampang jelas ini, tersembunyi cerita-cerita yang hanya diketahui oleh angin yang mendesau di antara pepohonan tua dan salju yang turun perlahan. Di dalam hati Tonggas yang gelap dan basah, hutan hujan purba ini bukan sekedar kumpulan pohon. Ia adalah perpustakaan hidup, menyimpan kebijaksanaan dan legenda suku Tlingit dan Haida selama ribuan tahun. Di sini, setiap ukiran totem yang lapuk bukan sekedar seni, melainkan penjaga memori leluhur yang bisu. Lalu, ada tarian cahaya langit malam yang tak terlukiskan, Aurora Borealis. Di bawah langit yang gelap bagai tinta, cahaya hijau, ungu, dan merah menari-nari dengan anggunnya, seperti nyanyian gaib dari inti bumi sendiri. Pada momen-momen seperti ini, di tengah kesunyian yang begitu nyaring, batas antara dunia nyata dan dunia mimpi seakan menguap. Kita berdiri di sana, tak lebih dari sebuah partikel kecil di alam semesta yang maha luas, menyaksikan pertunjukan terhebat yang hanya bisa diselenggarakan oleh alam.
Ini bukan sekedar perjalanan dari satu tempat menuju tempat lainnya. Ini adalah sebuah ziarah, sebuah perjalanan untuk mengingat kembali tempat kita yang sesungguhnya di alam semesta ini. Untuk merasakan getar dunia yang masih perawan dan untuk membiarkan jiwa kita yang terasing di dunia modern akhirnya menemukan kedamaian dalam belayan dingin dari perbatasan terakhir ini. Alaska bukanlah destinasi, ia adalah sebuah pencerahan, dan sekali kau mendengar panggilannya, suara itu akan terus terngiang, memanggilmu untuk kembali selamanya. Dan di balik semua keagungan yang terpampang jelas ini, tersembunyi cerita-cerita yang hanya diketahui oleh angin yang mendesau di antara pepohonan tua dan salju yang turun perlahan. Di dalam hati Tonggas yang gelap dan basah, hutan hujan purba ini bukan sekedar kumpulan pohon, ia adalah perpustakaan hidup, menyimpan kebijaksanaan dan legenda suku Tlingit dan Haida selama ribuan tahun. Di sini, setiap ukiran totem yang lapuk bukan sekedar seni, melainkan penjaga memori leluhur yang bisu. Lalu, ada tarian cahaya langit malam yang tak terlukiskan. Di bawah langit yang gelap bagai tinta, cahaya hijau, ungu, dan merah menari-nari dengan anggunnya, seperti nyanyian gaib dari inti bumi sendiri. Pada momen-momen seperti ini, di tengah kesunyian yang begitu nyaring, batas antara dunia nyata dan dunia mimpi seakan menguap. Kita berdiri di sana, tak lebih dari sebuah partikel kecil di alam semesta yang maha luas, menyaksikan pertunjukan terhebat yang hanya bisa diselenggarakan oleh alam.